Masih ingat nggak beberapa bulan lalu ada WO yang mempromosikan menikah di umur 12 tahun? Terlepas dari polemik berita tersebut, tentu saja menikah di bawah umur yang sudah ditentukan undang-undang masih menjadi pro kontra. Walaupun alasannya mau nurut sama suami atau mau mengurangi beban orang tua. Apa benar demikian ya? Langsung aja yuk kita ngobrol sama ahlinya. Hai! Selamat datang Di Cewek dan Dalamannya. Dalam banget. Dalam banget gak sih itu Kak? Dalam. Pembahasannya sedalam Sheila. Nah, tadi kan Nova udah ada tuh di awal-awal ya. Udah ngebahas tentang pernikahan Di umur 12 tahun. Tapi sebelumnya sambut dulu dong. Tamu kita. Kita punya tamu lagi. Iya. Kita kedatangan Kak Dini. Coba dong perkenalkan Kak Dini ke teman-teman cewek dan dalamannya di luar sana. Yes. Coba Hai kasih tahu. semua, kenalin namaku Dini. Aku sehari-hari kerja di LSM yang namanya Yayasan Cipta. Kita banyak bergerak di bidang komunikasi untuk kesehatan masyarakat. Wih. Oke. Keren, pekerjaannya mantap. Berarti episode kali ini kita keisi lagi guys. Iya. Jadi yang kosong kemarin nih Isi masuk lagi guys. Tadi kan Gimana, sebelumnya gimana? kita ngelihat videonya Nova tuh ya Kak. Oke. Iya. Nova mau nikah ya? Iya. Nova sudah akan menikah. Iya, Sudah berencana betul. Berencana menikah. Judulnya Ya. Kak. Jadi Masih beda apa tadi? masih beda keyakinan. Bukan beda keyakinan, beda tujuan. Iya beda keyakinan. Oh, beda Kak. keyakinan. Nova Oke, yakin, jadi dia tadi benar, oke. Kita fokus sama permasalahan yang ada. Betul. Jadi kan tadi sebelumnya kita udah nonton video Nova ya, ada yang lagi viral ya kan di umur 12 tahun tuh sudah menikah. Kak. Nah, aku tuh mau tahu sih sebenarnya kalau dalam konteks pemerintah itu boleh nggak sih menikah di umur 12 tahun? Coba dibayangin dulu ya, Iya, 12 coba tahun berapa ya, tahun? 12 tahun. 12 Berarti tahun segede kira-kira anak siapa? gue ya. Nah, Iya. kelas berapa Kelas Kak? 6 Kelas 1 SD SMP. Ya kan? Iya Jadi 12 tahun itu kalau mereka sudah nikah, udah ngerti belum ya kira-kira? Tahu apa sih? Tahu apa coba? Tahu apa sih lo anak kecil? Hah? Tahu cara nyari duit gimana? Sudah siap Anda? Ya kan? Apalagi pemerintah juga sebenarnya kan kita punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Iya. tentang perkawinan. Oke. Nah, undang-undang ini menyatakan bahwa syarat untuk menikah itu harus 21 tahun. Oh 21, kebalik kali dia ya? Kebalik lo angkanya. Atau tiga? Kembali kali ini benar beritanya Oh, ada. benar, ada. Jadi WO mempromosikan pernikahan umur 12 tahun. Itu WO-nya di mana sih lo? Iya. Jadi undang-undang aja membolehkan usia 21 tahun. Yes. Memang ada dispensasi. Boleh misalnya kalau calon pengantin perempuannya usia 16 tahun, yang prianya usianya 19 tahun. Tapi harus ada tanda tangan kali ya, persetujuan dari orang tua. Dari orang. Jadi nggak serta merta 16 mau nikah aja ya nggak bisa juga. Harus ada Harus ada tanda tangan dari orang tua kalau kayak minta izin mau camping ya kan. iya benar. Kalau misalnya masih sekolah, izin camping Dari sekolah ya, dari sekolah minta tanda tangan orang tua. Iya. Jadi kalau menikah Ada di bawah- pengawasan juga ya sebenarnya dari Iya. orang tuanya walaupun dia sudah mau menikah banget istilahnya. Iya, karena kan menikah itu bukan sesuatu yang mudah ya. Yes, benar. Ya mungkin ya udah berapa tahun perkawinan? baru 3 tahun. Tapi kok ya begitu ya? Pasti ada sesuatu yang tidak mudah lah ya untuk dijalani. Karena kan ada dua pemikiran yang beda. Terus belum lagi ada keluarga di situ. Kita menyatukan keinginan keluarga ya kan. Jadi memang ya perlu kematangan baik itu secara mental maupun secara fisik. Gitu. Mungkin kalau misalkan secara mental kesiapan itu ya, maksudnya dalam artian rumah tangga kan nggak semerta-merta cinta aja yang dipikirin. Makan ya tuh cinta. Kalau Tapi fisik kan kenyang mungkin makan cinta. dari sisi kehamilannya, reproduksinya udah siap atau belum gitu ya. Sih ya sebenarnya cinta juga penting sih ya. Penting ya. Nggak mungkin Tapi juga. kan nggak mutlak cinta dong. Iya. Kak. Ya cinta nggak bisa bayar listrik ya kak. Cinta tidak bisa membeli lipstik Dior. Makanya kita juga harus siap gitu dengan kemampuan kita, kemampuan pasangan kita. Betul. Gitu. Jadi ya dari awal ya kita harus persiapkan untuk menikah.
nikah, jangan cuma resepsinya aja. Ya nggak sih? Iya sih. Betul banget. Jadi sebenarnya kalau mau menikah tuh lebih dipikirkan secara matang-matang gitu kali ya. Betul. Harus Nggak dong. cuman tadi karena cinta aja, karena emang udah gue suka sama lo suka sama gue. Betul. Kita umurnya udah cukup pun itu tuh nggak ngejamin ya Kak. Iya, karena kadang-kadang kita tuh terfokus, misalnya kita mau nikah ya, fokus pikiran kita tuh tanggal berapa ya nanti kita nikahnya. Udah pesen gedung belum? Catering gimana? Baju gitu, ya Mau kan? pakai adat apa? Ya kan, belum lagi kalau pengajian apa segala macam, belum lagi yang ada bridesmaid-nya yang mana gitu kan, yang perlu dipersiapkan gitu kan, Aduh panjang lupa nih belum beli banget. seragam bridesmaid. Penting ya guys. Iya, tapi ya nggak kalah penting ya kehidupan setelah After resepsi gitu. Nah itu yang perlu dipersiapkan sebenarnya. Jadi banyak orang yang bilang kan, menikah itu tuh bukan akhir dari segalanya, tapi adalah permulaan. Permulaan. Welcome to the Dan jungle. itu bener, itu bener banget. Jadi kalau ternyata nih ya, kayak sebelum menikah kan aduh ya gue pengen cepet-cepet kawin nih gitu kan, aduh gue pengen cepet-cepet diurusin nih sama laki gitu kan. Jadi mau kawin karena merasa ada yang ngurus kalau misalnya Iya, nikah. jadi kayak, aduh gue kayak gak capek-capek kerja deh ya gitu, gue ada yang ngasih duit gitu. Oke, I can relate sih kalau gitu. Oke, semudah itu ya. Menarik sih, tapi gini, kalau Kak Dini bilang itu perlu direncanakan pernikahan itu. Nah, apa aja Kak yang perlu direncanakan? Karena kan sebenarnya kalau misalnya pernikahan orang mikirnya ya udah gimana persiapan akad nikah kita, Iya. gimana persiapan resepsi kita, Betul. kayak tadi baju dan segala macam. Tapi apa sih yang poin paling penting yang direncanakan sebelum pernikahan ini? Nah sebelum aku jawab ya Nov, aku Yes. mau tanya dulu sama Mbak Debbie sama Mbak Eci. Udah nikah kan? Kenapa Nova Udah. ditanya? Ini perencanaan menikah. Oke. Coba belajar dulu ya, Nova ini sebentar lagi ya. belajar ya, Nov, ya. Coba ini udah pernah nikah, aku mau tanya, kalian ikut nggak konseling pra pernikahan? Enggak lagi. Nah, Emang ada ya Kak? ada. Dan itu harusnya sih wajib ya. Tetapi memang kenyataannya dalam implementasinya kadang-kadang kita nggak hadir pun masih nggak apa-apa gitu, masih dibolehkan. Tetapi untuk kedepannya pemerintah saat ini sedang menggalakkan, mengupayakan supaya ini jadi satu persyaratan pernikahan yang wajib. Oh oke, Khususnya untuk diwajibkan sekarang. Betul, khususnya untuk yang agama selain Kristen dan Katolik ya. Karena mereka setauku mereka sudah diwajibkan dalam Iya. agamanya. Betul. Tapi Jadi- di aku mungkin karena Muslim ya Kak, nggak ada yang mengarahkan untuk itu gitu loh. Ya, Atau sebenarnya belum, kan? sebenarnya Belum, dari KUA sudah ada kelasnya. Tapi kadang-kadang entah kita sibuk, jangan-jangan kita daftar ke KUA aja bukan kita kan, diwakili. Iya lagi gue Ya joki. kan? Iya. Nah, ya akhirnya kita kan nggak dapat informasinya. Padahal konseling pra pernikahan ini bagus sekali dan juga penting untuk Iya, kehidupan kita setelah menikah. Ya Bener, kan? bener sih. Jangan-jangan nikahnya pakai joki. Kamu sih pada ketawa gara-gara itu. Ya gue sampai nggak habis pikir nikah pakai joki itu gimana? Enggak, itu bercanda. Iya girls. sih, tapi Iya. mungkin sebenarnya bukan joki kali ya. Tapi mungkin lo meminta bantuan jasa orang lain. Lengkapin itunya dokumennya. Iya, gitu. Kalau cuman buat ngurusin dokumen nggak apa-apa deh pakai joki. Nggak apa-apa. Asal jangan Jangan. ngucapin pas kabul pakai joki. Pakai joki. Kan, Tolong dong wakilin gue Bahaya, pas bahaya. akad pakai joki bahaya. Iya, jangan sampai ya. Tapi akhirnya kita sendiri yang rugi kan kalau kita bisa ikut kelas-kelas konseling atau istilahnya bimbingan perkawinan gitu ya, yang diselenggarakan oleh KUA. Kalau yang untuk beragama Islam itu bermanfaat banget. Di situ kan nanti diajarin macam-macam, mulai dari peran dan fungsi suami dan istri, bagaimana komunikasinya, kemudian perencanaan keluarga, keuangan maksudnya, terus kemudian juga soal kesehatan juga itu jadi salah satu materi yang dibahas. Oke, Jadi banyak ya ini? banyak Banyak, banget ya ternyata sebelum banyak. menikah itu. Nah dari tadi kan kita ngomonginnya tentang si perencanaan menikah itu ya Kak. Efek dan dampaknya, enggak, kita ngomongin ini dulu. Maksudnya tujuannya tuh sebenarnya untuk apa sih ada si konseling pranikah itu? Dan kalau nggak ikut tuh apa gitu loh, dampaknya tuh apa kalau nggak ikut konseling itu? Sebenarnya sih kalau kita nggak ikut konseling dari sisi hukum ya nggak apa-apa, tetap Iya. aja kita bisa nikah gitu. Kecuali kalau yang agama Kristen dan Katolik yang tadi ya, karena itu udah wajib dan juga 3 bulan sebelumnya mereka harus mengikuti kursus gitu ya, Kursusnya, 3 bulan ya. yang diselenggarakan oleh gereja.
Tetapi untuk yang beragama lain memang masih belum terlalu ketat peraturannya. Ya ruginya ya kita nggak dapat ilmunya. Iya, kayak jadi misalnya nggak siap ya, itu yang tadi dibilang mungkin hubungan suami istri itu harusnya bagaimana. Iya, kayak segala misalnya macam. kita berharap suami kita melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Tapi kita juga nggak sadar kita sebagai istri Sudah fungsinya melakukan itu ngapain, belum, fungsinya ngapain. Oke. sudah memenuhi harapan suaminya belum, dan itu udah dibahas belum sih gitu. Nah kadang-kadang kan kita dalam masa-masa cinta-cintaan ya, kadang-kadang ya, yang terus akhirnya lupa kayaknya kalau udah cinta tuh apa juga Apa dilakuin. juga dilakuin, benar. Anything I can do it for you lah pokoknya. Nah, ya kan? Tapi setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, apakah cinta itu masih ada gitu? Ya mudah-mudahan sih masih ya, jangan sampai enggak. Amin, ya Allah. Tapi kan pastinya masalah akan terus datang gitu, dan Silih berganti. silih berganti. Nah, Benar. gimana tuh kita bisa menghadapi itu? Pasangan kita akan menghadapinya juga akan seperti apa gitu? Kita komunikasinya baik apa enggak? Nah itu yang jadi bekal lah kali ya kalau kita ikut konseling untuk menghadapi hal-hal yang kayak gitu. Jadi sebenarnya mempersiapkan ya, Lebih sebelum menikah mempersiapkan tuh lebih mental mempersiapkan kali ya, Kak? mental, terus juga fisik sebenarnya. Jadi ketika kita mau menikah juga kita harus dicek dulu kesehatannya. Kita udah siap belum punya anak? Oh, gitu. oke. Itu masuk ke dalam si konseling itu, Kak. Iya. Konseling pranikah. Salah satu persyaratan untuk menikah. Jadi ada konselingnya, ada check up kesehatannya. Iya. Gitu. Jadi nanti kita juga kita harapannya kan nggak mau dong melahirkan generasi yang sakit misalnya. Benar, ya, Kita kan benar. maunya punya anak yang sehat, yang jadi tumpuan bangsa dan negara tentunya dong. Betul. Ya kan? Iya, Ya nggak Nov? Betul. Tuh Nov, jadi lo bagaimana? Mau menikah? Gue Saya to the point ya, gitu. menikah mau, tapi nanti ikut konseling pranikah dulu. Iya dong. Belajar Iya dulu. dong. Bener loh. Lihat pengalaman dulu. Iya dong. Gitu. Terus angka kematian ibu di Indonesia tuh masih tinggi loh. Oh iya ya? Kenapa tuh? Ya karena itu kesehatan persiapan sebelum hamil itu suka dilupakan gitu. Misalnya Oh, oke. anemia. Karena makanan konsumsi makanan yang tidak teratur atau makanan-makanan junk food atau fast food gitu ya, yang gizi kita tuh nggak terlalu baik gitu. Jadi Akhirnya itu berdampak sama berdampak ke tubuh kehamilan. kita, terus kemudian kita juga nggak siap lah ya untuk hamil dan melahirkan. Nah, itu yang memiliki resiko tinggi untuk kematian gitu. Jadi ya dari dua sisi lah, dari fisik kita disiapkan, jadi kita bisa melahirkan generasi-generasi yang sehat. Terus juga secara mental. Betul, Gitu. setuju. Mungkin orang nggak mau konseling ya gara-gara itu ya, Kak. Maksudnya udahlah, udah Ribet, mikirinnya ya, ribet, pasti. udah mikirin gedung, udah mikirin dua keluarga pakai seragam apa, catering seperti apa, di pelaminan gua bagaimana. Terus belum tentu disetujui nggak sih Kak? Itu kalau misalnya lo tidak disetujui atau lo tidak lulus ya konseling ini, aku nggak ngerti ya kategorinya seperti apa, lulus atau tidak, disetujui atau tidak. Nah kalau tidak lulus ya kan otomatis mereka harus ulang lagi nggak sih kayak gitu? Sebenarnya sih nggak ada kategori itu. Oke. Jadi yang penting harus ikut konseling. Oh, gitu. sebenarnya nggak ada yang merugikan juga. Nggak sih. ada sih. sebenarnya. Jadi emang- Waktunya kali, karena Nah. udah mikirin fokusnya di situ, catering, akad, seragam, kayak Nah, gitu. belum Nggak lagi. ada waktu ya untuk konseling. Belum lagi kalau Iya. misalnya kita baru kenalan gitu ya, langsung diajak nikah. I believe I can fly. Iya, benar-benar langsung diajak Kita nikah kawin ya. minggu depan ya, gitu kan? Apa ya? Ya kan? Gue lagi tuh. Ketemu langsung kawin. By the way ya Kak Din, kalau misalnya tadi ngomongin kita konseling pernikah itu, gue pengen penasaran sih. Sebenarnya kalau misalnya konseling pernikah itu yang ngasih konseling itu siapa sih? Terus terus kalian ya, bolak-balik. Terus materinya itu tuh kayak lebih kemana gitu, lebih ke apa aja yang dibahas Penting. atau gimana gitu. Kadang-kadang kan orang kan ya itu tadi ya, balik lagi kayak tadi sempat Nova sounding kan bahwa nanti orang-orang mungkin takut nanti kalau nggak lulus ntar nggak boleh nikah deh gitu. Iya. Padahal kan ternyata nggak seperti itu gitu. Padahal kan ternyata nggak apa-apa lo, kan balik lagi kan mungkin menikah itu ya keputusan kalian gitu kan. Iya. Jadi kalau dari pemerintah ya, itu sebenarnya dikasihnya gratis loh untuk ikut kelas konselingnya. Oh, gratis, Kak? Gratis di I KUA see. gitu Iya, ya. iya. Nanti yang agama Muslim ke KUA ada kelas namanya bimbingan perkawinan.
kalau yang beragama Kristen atau Katolik dia bisa ke gereja. Gitu. Kalau agama lain memang saya juga agak ini, tapi biasanya dari institusi agamanya disediakan. Cuma kalau misalnya teman-teman nih misalnya punya trauma nih ya, kan kadang-kadang kita ini ya pacaran dari pengalaman sebelum-sebelumnya ada trauma yang tersisa yang bikin kita jadi yang bikin jadinya tuh bagaimana gitu ya, gitu, dan takut terus jadi itu boleh juga kita ke psikolog profesional gitu ya. Dan itu difasilitasi. Enggak sih. Iya. Kalau itu sih sebenarnya kebutuhan kita aja. Betul. Jadi kalau misalnya dianggap kita perlu biasanya kan kalau kelas yang bimbingan perkawinan itu kita nggak private ya. Biasanya ada beberapa orang gitu ya yang ikutan di waktu yang sama. Tapi kalau kita butuh sesuatu yang lebih private dan juga kita bisa mengeluarkan unek-unek kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, ya kita bisa cari psikolog profesional gitu untuk membantu kita, mempersiapkan kita untuk menikah. Pendampingan sampai menuju ke pernikahan ya. Betul. Lebih ke menghadapi kehidupan setelah hari H pernikahan. Iya, betul. Secara mental siap Secara enggak? mental siap, tapi ini bagus loh obrolannya. Mungkin bisa aku kasih rangkumannya hadiah gitu ya, dalam artian gini. Semua orang pada saat ingin merencanakan menikah ada satu hal yang sebenarnya dilupakan, ya kan, kesiapan itu. Nah, kesiapan itu kan kita tahu kalau kita ngobrol atau sharing sama orang-orang yang memang ahlinya, ya kan. Ini bagaimana nih kalau misalkan keadaannya seperti ini? Salah satunya psikolog ya. Maksudnya kalau kita punya trauma ternyata tuh belum hilang traumanya. Jadi mendingan itu masukin ke salah satu daftar ya sebelum menikah. Di selain gedung, selain seragam, selain apa-apa itu masukin ke konseling pernikahan. Ya, takutnya berdampak juga di pernikahannya. Iya. Oke, wah pelajaran banget nih buat Nova, karena yang belum menikah pasti jadi memutuskan kayaknya gue harus mengikuti konseling pranikah deh. Betul. Gitu kan. Karena ya penting juga kan Kak, kayak gitu. Iya benar, jangan kayak kita Kak. Jangan kayak gitu, makanya kita nggak ikut. Ya bisa diselesaikan masalahnya. Tapi cuman jawab sendiri lah ya teman-teman, jangan saya yang menjawab. Oke Kak? Lanjut. Nah, jadi tadi juga pertanyaannya Mbak Eci berkaitan dengan materi. Materinya apa aja sih? Ya selain yang sifatnya berkaitan dengan hubungan suami dan istri, di dalam konseling itu juga ada materi berkaitan dengan perencanaan keuangan. Nah, ini penting sekali loh. Bener loh, perencanaan keuangan. Misalnya kita berkeluarga, apa iya kita mau tinggal di rumah mertua terus gitu kan. Kita juga kan harus merencanakan punya rumah sendiri atau pengen punya mobil sendiri, punya mimpi-mimpi lah ya gitu. Nah, itu yang dari awal kita coba pelajari di awal, persiapkan di awal. Selain itu juga dari sisi kesehatan. Kesehatan juga penting gitu. Misalnya kita mau nanti kita melahirkan hamilnya aman gitu ya, melahirkan lancar gitu. Apa yang harus dipenuhi? Apa yang harus dipersiapkan? Vitaminnya apa sih gitu. Nah, itu semuanya ada di konseling itu di persiapan pernikahan. Ih, sayang banget kita baru tahu sekarang ya, Ci. Iya. Ulang nggak? Oke. Tapi menikah ditawarin nggak sih sama KUA konseling, karena kan lu yang baru-baru nikah. Enggak tuh. Enggak ya? Gue bertanya, itu kan setelah itu kan beberapa teman gue ada yang menikah kan, terus mereka tuh pada dapat kayak sertifikat itu loh. Iya. Nah, itu tuh gue nggak dapet. Nah, itu yang aku Karena nggak ikut. Makanya itu pada saat kita ke KUA itu ditawarin atau kita yang inisiatif bertanya ke KUA-nya? Biasanya ada dikasih tahu bahwa ada persyaratan programnya untuk bimbingan perkawinan. Tapi mungkin karena waktunya biasanya kan dia ditentukan ya setiap kapan gitu ya. Mungkin kayak aku gitu yang kerja melulu misalnya, aduh nggak bisa nih tanggal segini nih, udahlah ini aja gitu, diwakilin aja gitu. Bisa ya diwakilin? Yang mau nikah siapa? Atau nggak usah Diwakilin sama datang. siapa? Diwakilin sama orang tua kita. Nanti kasih petualang. Kayak ambil rapot Kayak SD. anak SD diwakilin, kata emak gue gini, bener-bener ya mau nikah aja gue wakilin, lu konseling kayak gitu. Ya Allah Kak, begitulah memang. Tapi lu beneran gak ditawarin ya? Mungkin kalau yang gak ditawarin sama KUA boleh kali teman-teman inisiatif sendiri. Inisiatif untuk bertanya. Tapi ya karena gue nggak tahu waktu itu, jadi kayak gue diem aja karena emang begitu datang lu langsung nanti penghulunya Pak ini ya nanti ngobrol penghulu cuma dikasih ya menikah itu cuma sebentar kayak 5 menit udah selesai. Iya.
Tapi sekarang benar sih. pemerintah lagi mengupayakan ini untuk lebih diwajibkan ya. Iya. Jadi benar-benar ini jadi salah satu syarat untuk menikah gitu. Jadi kalau misalnya belum konseling, nanti akan dikasih tanda gitu. Jadi harus digaungkan ya untuk konseling pernikahan ini ya. Karena sebenarnya mungkin pemerintah menekan angka perceraian ya. Kak? Ya, itu jadi salah satu upayanya. Salah satu upayanya. Ya. Karena kan kalau pemerintah kan nggak bisa dong masuk ke dalam rumah tangga orang kan gitu loh, terlalu jauh, makanya bisa kalau udah dilakukan itu. makanya mendingan gitu. sebelumnya. konseling. Seru banget. Itu ceritanya. Gitu. Pelajaran sekali nih buat aku yang belum menikah. Tapi Jadi lo teman-teman beruntung loh, apa? sebelum nikah udah Kenapa? dapat ilmu kayak gitu. Oh iya, Kita bener. nggak tahu ya, Bukan Ci. dia nggak dapet. Nggak dapet. Baru Iya. sekarang. Baru tahu Jadi harus ya, wajib ya. Jadi Iya sebelum dong. untuk memutuskan berkeluarga ya memang harus punya perencanaannya dulu dan Iya. jangan lupa untuk ikuti konseling pranikah. Betul sekali. Jangan sampai nggak nanti kitanya yang rugi. Betul, gitu. karena Pasti berdampak gratis. sama hubungan pernikahan nantinya. Berapa lama sih Kak konselingnya? Nggak lama kok, sekitar 2 jam lah ya. Dalam kira-kira. sehari nggak udah berhari-hari. Oh, nggak berhari-hari. Kalau yang muslim memang masih terbatas waktunya, meskipun materinya banyak ya. Ini juga jadi salah satu PR buat pemerintah ya untuk memastikan materi itu disampaikan dan juga bisa dipahami sama masyarakat yang ngikutin ya, sama calon pengantinnya gitu ya. Dan harusnya yang ikut bukan hanya calon pengantin perempuan aja, yang prianya juga Iya, dong. harus harus dua-duanya kan. dua-duanya. Kalau kita ngerti pasangan kita nggak ngerti mah itu sama Percuma. aja. Jangan Jadinya kita kayak Iya. nanti ngeguruin. konflik lagi. Iya, sama aja. Gue gitu ya. jangan cuma cewek dan dalemannya, cowok juga Iya. dong. Iya. Bener-bener Yes. bener-bener. Seru Gitu sih. banget. ceritanya. Kita selalu seru loh kalau misalnya ada bintang tamu. Iya. Iya kan? Narasumber kita selalu berbobot ya. Iya. Berat badannya. Gue sebelin dong kayak gitu. Anyway, thank you so much ya Kak Din. Sama-sama. Makasih Mudah-mudahan banyak. bermanfaat ya. Sangat bermanfaat, apalagi buat Nova Yes, ya. benar Yang sudah banget. mau menikah. Coba sebelum Nova menikah yakinkanlah dulu pasangan. Iya benar, nanti diyakinin ya. Aku kebayanya ya. Iya boleh banget. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Nanti kita mau bahas apa kira-kira teman-teman boleh Boleh, komen di komen bawah sini. Langsung aja setelah ini kita bahas komen-komen dari teman-teman. Oke? Dan jangan lupa, ini paling penting banget. Ya. Like, Komen, Subscribe. subscribe, dadah. Jangan